Direksi atau BOD. Nah, jadi kalau BOD di dalam konteks Amerika berarti adalah Dewan Komisaris dan Tim Manajemen Puncak atau TMT, Top Management Team dari klien mereka. Nah, jadi ada dua pihak yang ada dalam perusahaan ini, yang ada dalam penelitian ini, yaitu pihak auditor dan juga pihak dari perusahaan atau klien. Nah, penelitian ini ingin menguji kedua hubungan tersebut, apakah gender dan pengalaman teraudit itu akan berhubungan dengan keberagaman gender dan tingkat pengalaman di klien mereka. Nah, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor dari sisi permintaan dan penawaran yang mempengaruhi konflik auditor serta kualitas audit sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Devon and Zhang tahun 2014 yang nanti akan mungkin saya sedikit spill di setelah motivasi. Jadi yang menjadi motivasi pada penelitian ini pertama banyak penelitian empiris di luar Amerika Serikat eh, tentang studi perilaku itu menunjukkan bahwa manajemen klien itu mempengaruhi penugasan mitra audit utama. Jadi pada konteks Amerika saja itu bisa untuk menentukan siapa audit bersama dewan direksi dan bersama TMT yang lain. Nah, sehingga itu akan menjadi konteks bahwa eh, ada suatu mungkin suatu pertanyaan ya, apa yang mendorong mereka memilih memilih sebuah atau memilih satu auditor untuk menjadi partner mereka. Nah, lalu selain itu ada penelitian-penelitian di luar Amerika Serikat juga yang menunjukkan bahwa mitra audit itu secara individu itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Tapi masih sedikit yang diketahui tentang mitra audit di Amerika Serikat karena eh, jadi dalam apa namanya dalam laporan audit statement itu dulu itu banyak yang tidak mendatangani opini audit. Jadi tidak bisa diidentifikasi siapa mereka, siapa namanya dan sebagainya. Dan ini baru saja mulai diungkap oleh firma auditnya. Nah, nanti mungkin akan di belakang akan saya jelaskan. Ini sedikit konsep auditor supply and client demand yang dikembangkan oleh Devon Exam. Jadi masing-masing pihak, baik pihak klien dan auditor itu punya termnya masing-masing. Jadi dari segi auditor, mereka bisa mensuplai yang didorong dari reputasi mereka, dari regulasi, dari kompetensi yang mereka punya, sehingga mendorong suatu audit quality atau kualitas audit. Lalu ada juga dari sisi demand, di mana didorong oleh agensi cost dalam perusahaan, didorong oleh regulasi, didorong oleh kompetensi audit komite dan bagaimana internal audit mereka yang mengkontrol dan mengawasi eh, manajemen keuangan perusahaan. Sehingga kedua hal itu sama-sama bisa mempengaruhi kualitas audit. Oke, sedikit kerangka teoritis. Jadi eh, pada penelitian ini sebenarnya ada berapa ya? Ini ada H1, H2, H3A, H3B, ada 4 dan ada 6 hipotesis yang mereka berikan. Nah, untuk yang pertama itu hipotesisnya adalah perusahaan eh, perusahaan klien itu akan karakteristik perusahaan klien itu akan berhubungan dengan gender dan juga experience dari selected audit partner. Nah, bagaimana bisa? Jadi penelitian ini awalnya menggunakan teori yang mungkin kalau kita biasanya pakai di skripsi, tesis, disertasi, atau kita mau publish di Sinta atau di mungkin Emerald sekalipun, itu biasanya kita pasti bicara grand teori. Grand teori seperti agensi teori, stakeholder teori, dan sebagainya. Nah, pada jurnal-jurnal di American Association, Accounting Association, nah, itu mereka cenderung tidak ada kekakuan dalam artikel mereka. Pada penelitian ini dia menggunakan konsep yang namanya homopili dari Ibarra tahun 92, yang dimana homopili ini eh, menjelaskan bahwa individu itu cenderung berinteraksi dengan orang lain
yang memiliki kesamaan atribut, termasuk gender dan usia. Nah, oleh karena itu, manajemen atau direksi klien itu dapat memilih mitra audit dengan karakteristik pribadi yang serupa, seperti gender atau pengalaman mereka. Nah, lalu ada apa namanya, satu konteks yang dibawa oleh peneliti bahwa di Amerika Serikat itu, dewan direksi dan tim manajemen atau TMT itu didominasi oleh laki-laki dan lebih berpengalaman. Jadi direksi dan tim manajemen yang dominasinya laki-laki dan lebih berpengalaman akan memilih mitra dengan karakteristik demokrasi. Oke. Jadi penelitian ini menghipotesiskan bahwa perusahaan dengan karakteristik yang sama itu akan mempengaruhi gender experience of the selected audit partner. Kalau di papernya mereka menyebut bahwa ini ya, jadi positively associated with having a female lead audit partner. Nanti mungkin kalau untuk pengukurannya akan kita bahas di belakang. Jadi apabila perusahaan itu memiliki BOD atau di manajemen yang juga memiliki, misalkan eh, ada dewan direksi perempuan, itu akan meningkatkan probabilitas auditornya adalah juga seorang perempuan. Dan begitu halnya untuk experience. Nah, lalu untuk kerangka teoritis yang kedua, itu mengenai audit quality. Jadi pada pada apa namanya, pada judulnya pun kita bisa tahu kalau ini adalah tentang audit partner assignment dan juga audit quality, sehingga eh, artikel ini mendesain bagaimana mereka dari awalnya menentukan apakah perusahaan yang gendernya juga gender kliennya juga mungkin ada diversity atau ada perempuan, ada wanita, itu akan meningkatkan probabilitas auditornya juga perempuan. Nah, ini dilanjutkan di sini. Di hipotesis tiga, yaitu awalnya penelitian ini mengungkap sebuah teori atau sebuah konsep, yaitu audit judgment and decision making atau JDM, yang menunjukkan bahwa kualitas audit itu mungkin aja dipengaruhi oleh atribut auditor seperti keahlian, kemampuan, eh, gaya, dan juga independensi. Termasuk yang pada penelitian ini bawa adalah gender dan juga experience mereka. Nah, hal ini didukung dengan temuan-temuan di penelitian-penelitian terdahulu di berbagai disiplin ilmu, menunjukkan bahwa pria dan wanita itu mengambil keputusan dengan cara yang berbeda. Nah, seperti yang bisa dilihat di bagian kerangka konseptualnya, di bagian hipotesis dua. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan juga bisa melihat perbedaan cara perempuan dan laki-laki mengambil keputusan. Seperti ini contohnya, female executive tend to be more diligent and more conservative, less overconfident, dan juga less tolerant of rich and males. Dia kan perempuan lebih rajin, lebih konservatif, lebih tidak overconfident, dan juga lebih terhadap resiko daripada pria. Nah, hal itu juga diungkap di penelitian. Nah, yang menjadi yang menjadi motivasi untuk peneliti ini ambil adalah di Amerika Serikat itu ada diskriminasi profesi di mana mayoritas akuntan publik itu didominasi oleh lelaki. Dan juga ada motivasi auditor wanita kalau mereka ingin menjadi seperti auditor laki-laki, maksudnya ingin itu adalah ingin sukses di pasar, di market audit, itu mereka harus memiliki value yang lebih daripada auditor pria, sehingga itu yang menjadi motivasi auditor wanita. Begitu pula di bagian di pihak perusahaan, di mana ada diskriminasi tersebut memungkinkan perusahaan dengan diversity yang besar akan menunjuk auditor dengan diversity yang besar juga. Itulah tadi hipotesis satu dan dua sebelumnya. Nah, untuk ini, untuk masalah audit quality, mereka mencoba menduga bahwa karena ada berbagai macam hasil dan sebagainya terkait gender dan kualitas audit, sehingga
peneliti menulis null hypothesis, yaitu there is no association between audit partner, gender, dan juga audit quality. Nah, untuk audit quality itu mereka bagi menjadi tiga, yaitu output of the audit process, output bentuknya adalah discretionary accruals dan juga restatement, dan juga ada juga input dari audit press, yaitu audit fee. Jadi ada dua dependen untuk mengukur audit quality tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia menggunakan konsep yang dibawa oleh Devon and Zhang, di mana di sini melihat dua pihak, demand dari klien dan juga supply dari auditor. Oke, dan ini adalah karakteristik yang terakhir untuk melihat hipotesis A dan B. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi, bedanya tadi adalah mengenai gender dan ini mengenai experience-nya. Apakah experience auditor itu mempengaruhi audit quality yang diukur dengan discretionary awards dan restatement dan juga audit fees. Nah, beberapa hal yang mungkin yang bisa kita highlight di sini adalah eh, suatu konsep di mana pekerja itu cenderung akan menghasilkan kualitas kerja yang lebih rendah selama fase di disengagement, yaitu periode menjelang pensiun. Nah, hasil ini sudah terbukti di berbagai negara. Kalau nggak salah, di penelitian itu menjelaskan di Taiwan, di Swedia, itu ternyata semakin auditor itu pensiun, mereka akan kinerjanya akan semakin rendah dilihat dari menurunkan kualitas laporan keuangan atau kualitas audit. Nah, kebetulan untuk di Amerika ini, mereka punya berbagai konteks yang mungkin akan mengurangi tendensi efek negatif tersebut. Yang pertama, mitra audit di AS, Amerika Serikat, itu selalu menghadapi tekanan regulasi, sehingga mereka terpaksa memang harus untuk melakukan audit yang berkualitas akibat adanya proses inspeksi dari PCAOB. Lalu ada juga risiko litigasi, di mana kan lingkungan hukum di Amerika Serikat kan juga terkenal konservatif dan juga agresif ya. Jadi uh, ketika auditor mungkin ya semena-mena, mereka mungkin dapat beresiko terancam litigasi atau mereka bisa dituntut dan sebagainya macam. Dan mitra audit juga, kalau mereka dari firma akuntansi Big Four, mereka memiliki banyak peluang kerja saat mereka sudah pensiun. Nah, mungkin kan ada kan beberapa paper yang menjelaskan apa yang mencoba menghubungkan bagaimana CEO yang latar belakang belakang auditor Big Four itu mempengaruhi kinerja perusahaan dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut nanti mengurangi peneliti ini menganggap itu mengurangi tendensi efek negatif dari audit experience sehingga mereka menduga bahwa sama seperti sebelumnya ini adalah null hypothesis. Jadi audit quality does not vary with the partner experience and audit fee do not vary with audit partner experience. Oke, itu untuk naskah teoritisnya. Memang sangat kompleks. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan di paper ini menjelaskan bagaimana mereka menghipotesiskan, mereka mengembangkan hipotesisnya dari awal sampai akhir. Lalu kita coba masuk ke riset design. Nah, mulai dari sini mungkin agak sedikit teknis ya. Jadi kita sudah ini saya tidak terlalu meng-display banyak eh, materi di PPT, jadi kita bisa langsung lihat di apa namanya dari papernya langsung mengenai riset design. Ada 3 poin di sini yang bisa kita highlight adalah bagaimana peneliti ini melakukan data collection, bagaimana peneliti ini memilih sampel dan juga model spesifikasinya berapa, bagaimana. Oke, jadi pada penelitian ini datanya itu mereka awali dengan mengkolek yang namanya SE, maaf, CC comment letters. Nah, jadi itu adalah comment letters yang yang diregulasikan di Amerika, yang di mana itu harus dijawab oleh perusahaan. Jadi responnya itu yang mereka kolek. Jadi mereka kolek responnya yang memuat ada jawaban-jawaban dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang di dalamnya termasuk informasi-informasi tentang auditornya. Nah, mereka mendapatkan data tersebut dari audit analitik SEC comment letters eh, yang menggunakan Big Four audit partner. Nah, jadi mereka menjelaskan kalau mereka itu hanya menggunakan Big Four audit partner, si perusahaan yang menggunakan
non Big Four mereka nggak kayak kenapa? Karena mereka ingin menghindari yang namanya potensial confounding effect dari Big Four versus non Big Four pada audit quality model. Jadi mereka tidak ingin adanya noise atau bisa kita bilang ya ketambahan endogenitas lah. Jika kita mau bahas bagaimana kualitas audit ketika kita menggunakan sampel yang ada yang Big Four dan Big Four mungkin akan mempengaruhi hasil juga. Sehingga mereka berfokus pada yang menggunakan Big Four saja. Nah, itu adalah teknik pengambilan data eh, dari peneliti. Nah, bagaimana mereka mengambil sampel? Nah, di sini mereka cukup rumit ya untuk mengambil sampel ya. Mereka melakukan berbagai macam eliminasi dari mereka berapa ini ya? Apa ini 149.000 number of SEC comment letter correspondence-nya dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Nah, mereka hanya menggunakan unique unique comment letter yang ada audit partner namanya tanpa ada duplikasi pada comment letter key. Nah, itu hanya mendapatkan sekitar 8.130. Dan ini penting juga ini. Di sini mereka mengurangi dengan foreign company yang dimana ini tidak berlokasi di Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya mereka benar-benar disiplin dalam penentuan sampel karena mereka menghindari adanya perbedaan hasil atau bias hasil ketika mereka mengambil perusahaan-perusahaan yang memang secara listing di Amerika tapi mereka apa namanya location base-nya itu bukan di Amerika. Kan biasanya kan mempunyai regulasi atau litigasi yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Tadi sudah saya sampaikan, yang non Big Four juga mereka buang. Mereka mengecualikan financial institution karena ini mengukur audit quality dan itu sangat berefek sekali. Lalu ada yang duplikat dan sebagainya. Dan mereka hanya memperoleh sampel sebesar ini ya, sebesar 100.191. Dan untuk audit partnernya mereka menentukan sebesar 787. Ini adalah sampel yang sangat kecil jika kita bicara perusahaan publisher dari American Accounting Association. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan pernah baca jurnal-jurnal lain dari Triple A dan The Accounting Review lah, itu pasti mostly sampelnya sangat banyak, mungkin belasan ribu atau bahkan sampai ratusan ribu dan sangat banyak sekali. Dan ini hanya mengambil sebesar 1.000 dan juga 700 gitu. Lalu untuk model spesifikasinya, nah ini agak mungkin mulai dari sini mungkin agak menarik ya. Bagaimana penelitian ini mendesain eh, model penelitiannya, mulai dari untuk menguji hipotesis satu hingga hipotesis 4. Yang pertama mereka menggunakan probit model untuk menguji hipotesis satu. Mereka menggunakan probit model di mana dependennya adalah female partner, indikator variabel atau dummy variable satu jika audit partnernya adalah perempuan dan nol jika tidak. Nah, fungsinya ada banyak. Mereka menggunakan independen utamanya kan tadi kan female direktur. Jadi karakteristik-karakteristik sama dengan auditor dari perusahaan female direktur, lalu ada female eksekutif, dan sisanya itu adalah variable control. Oke, lalu ada yang kedua. Jadi yang kedua ini untuk menguji hipotesis dua, yang di mana variabel dependennya adalah logaritma natural dari tahun sejak audit partner itu lulus bachelor degree. Jadi dianggap sebagai pengalaman. Jadi semakin lama dia lulus, semakin berpengalaman. Ya, asumsikan seperti itu. Dan profit model, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini menggunakan OLS biasa dengan dependen yang bukan dummy. Lalu untuk selanjutnya untuk menguji client audit quality itu menggunakan tadi yang ada absolute accrual atau
maaf, discretionary accruals atau audit quality, lalu menggunakan restatement, lalu ada juga audit fee sebagai variabel dependennya. Jadi mungkin agak rumit ya, ini nanti kita bahas di result aja setelah ini. Sebelum kita bahas lebih teknis di resultnya, intinya penelitian ini hasilnya adalah perusahaan dengan dewan direksi dan tim TM tim-timnya lebih beragam secara general cenderung memiliki mitra audit utama perempuan. Selain itu, pengalaman dewan direksi klien berhubungan positif dengan pengalaman mitra audit utama. Jadi sama-sama berpengaruh. Tapi dari sisi kualitas audit, ditemukan bahwa audit fee yang lebih tinggi itu berhubungan positif dengan mitra audit yang berpengalaman dan berjenis kelamin perempuan. Artinya, sesuai hipotesis mereka bahwa akan meningkatkan kualitas audit dengan mengurangi discretionary accruals dan menghindari restatement dan juga mungkin meningkatkan audit fee. Nah, lalu bagaimana eh, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana artikel ini layak menjadi artikel top tier? Oke, pertama kita udah bisa lihat kalau misalkan pada penelitian ini dia rigid sekali dalam memberikan eh, apa namanya kerangka konseptual, dia memberikan apa namanya alur cerita yang runtut dengan informasi yang selengkap-lengkapnya dan ciri khas dari eh, artikel-artikel dari accounting review ini adalah lengkap dengan footnote. Jadi footnote-footnote ini sebenarnya sangat penting dan ini sangat membantu ketika para pembaca ingin mengetahui apa sih konteksnya, apa sih yang sebenarnya mereka bahas. Seperti ini, mereka juga membahas kalau misalkan informasi tambahan bahwa ada wanita itu hanya 20% dari corporate board dan sebagainya. Itu untuk yang di eh, apa namanya di bagian bab satu dan bab 2-nya. Lalu dari mereka mendesain. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau mereka pun hanya mempunyai seribu observasi selama berapa tahun ini? 2004 sampai 2015, hampir lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun pun mereka hanya mendapatkan sedikit sampel, mereka tetap bisa terbit di top tier. Karena apa? Karena mereka memberikan kesan, mereka benar-benar memberikan alasan kenapa harus sedikit ini sampelnya. Seperti mereka memberikan konteks di Amerika, mereka sebelum mereka jelaskan konteks di Amerika, mereka menjelaskan konteks-konteks di negara lain seperti apa, perbedaannya seperti apa, dan kenapa di Amerika ini benar-benar berbeda. Seperti tadi ada saya sampaikan kalau adanya litigasi yang tinggi, adanya pengawasan dari PCAOB, dan sebagainya. Dan mereka juga berfokus pada Big Four saja karena alasannya seperti yang dijelaskan di paper juga seperti itu. Yang mengakibatkan memang perlunya kontrol agar penelitian ini tidak bias hasilnya dan benar-benar berkontribusi karena hasilnya benar-benar relevan tanpa adanya bias. Lalu, oke, yang unik dari penelitian ini adalah mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sadar satu hal karena modelnya terlalu rumit, maksudnya terlalu rumit, dia bertele-tele, dia dari probit model, mereka dari menguji eh, kecenderungan pihak klien yang karakterisnya sama dengan auditor memilih auditor yang karakternya sama. Misalkan female audit director memilih female partner. Eh, Direktur dengan experience yang tinggi akan memilih dengan experience yang tinggi juga untuk auditornya. Seperti itu. Ternyata mereka melakukan itu untuk melakukan analisis two SLS atau two stage least square. Jadi di mana sebenarnya dari awal penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis 2SLS. Bagaimana bisa? Karena di setiap model, kalau Bapak Ibu dan rekan perhatikan, itu ada persentase female industri, yang di mana ini dari awal adalah variabel instrumental yang diuji untuk melihat apakah ini mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi perusahaan untuk memilih female partner. Sedangkan eh, di ya di equation kedua itu ada L distance yang lebih unik lagi. Jadi ini adalah jarak antara tempat.
auditor itu lulus S1-nya, bachelor grade, dengan kantor mereka. Dan ini adalah instrumental variable yang mereka eh, pertimbangkan untuk mendapatkan yang namanya eh, predicted female partner dan juga predicted female female partner yang partner experience seperti itu. Nah, makanya ketika di apa di tabel 4 ya. Nah, di tabel 4 ini akan ada dua poin nih. Kami menguji audit menguji partner gender dan experience ke list warna dengan instrumental variabel. Nah, bisa Bapak Ibu lihat kalau mereka sudah memiliki hasil yang robust, yang sudah konsisten bahwa female partner itu mengurangi depression aqueous, mengurangi tendensi terjadinya resentment, dan juga ini konsisten dengan yang menggunakan instrumental variable tadi. Itu. Oke, mungkin biar tidak terlalu panjang ya, karena kalau kita bahas lebih dalam lagi seperti deskriptif statiknya ini sangat rumit sekali. Mungkin sekian dari saya untuk sementara. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Zayan atas pemaparan artikelnya. Jika mohon maaf, jika Bapak dan Ibu sekalian ada yang ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan. Mungkin sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan, mungkin bisa raise hand atau melalui kolom chat. Oke Kak Zayan, ini ada request dari Bapak Herman Rustandi. Kak mohon kupas lebih dalam metodenya. Oke, kalau kalau begitu kita bisa langsung nuntut ya. Nanti saya akan review lagi. Tapi ini ada pertanyaan nih dari Pak Rosya Datuluvia. Seberapa dapat digeneralisasikan penelitian ini mengingat sampel hanya mencakup perusahaan yang dengan comment letter saja? Oh, tentu. Ini udah dijelaskan sama artikelnya. Kalau ini nggak bisa secara umum untuk digeneralisasikan. Dia menyampaikan di sini. Ini Mas lihat ya. Jadi keterbatasan dari penelitian ini adalah apa? Adalah di mana ya dia menjelaskan kalau ini itu tidak bisa digeneralisasikan di berbagai negara karena ini memang khusus di penelitian Amerika saja. Nih, is it not clear whether less result from other countries are generalized to the US? Jadi untuk pertanyaannya eh, Pak Rosya ya, ini mungkin bisa kita ambil konsepnya saja. Jadi kan sebenarnya yang saya sampaikan di sini adalah mungkin untuk kita peneliti-peneliti dari Indonesia ya terutama ya, konteks itu penting. Konteks itu penting sih. Kita menggunakan misalkan, oh saya ingin menggunakan variabel eh, menggunakan XPY tapi di perusahaan yang manufaktur saja. Nah itu kan tanpa alasan apapun, tanpa alasan kenapa hanya di manufaktur. Nah itu kadang kita nggak bisa jawab. Nah, jurnal ini bisa kita pelajari, bisa kita pakai bagaimana dia itu mencoba membuktikan bahwa oh kami loh pakai konteks ini loh cocok, ini loh relevan, dan ini loh bagus untuk diteliti. Walaupun ini nggak bisa digeneralizable, tapi ini bisa menjadi implikasi yang lumayan luas dan lumayan kuat karena dengan robust metodologi tadi. Seperti itu. Baik, Pak Musya. Iya, tentu ini beda ya kalau di Indonesia kan ya, karena dari sisi kliennya sendiri kan dia menggunakan board of directors dengan TMT top management. Jadi hati-hati ketika menggunakan itu ada tulisannya board of director, kita ambil direktur utama gitu ya. Tentunya beda. Itu adalah komisaris sebenarnya, bukan direktur utama, bukan direktur yang lain. Sedangkan direktur seperti CEO, CFO dan sebagainya itu ada di TMT atau top management teams.
Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya dari Karot ya. Oke. Gunakan koordinator. Oh, tentu beda kan banyak tuh penelitian yang menggunakan variabel non big four dan sebagainya itu cenderung memiliki discretionary acquirement yang lebih tinggi dan itu mereka nggak mau memperdebatkan hal itu sehingga ya udah mereka mengeksklud itu. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya Mas Herman juga ini. Oke, Pak Rosya. Oke, Sudah kalau terjawab, gitu, terima kasih. oke, sama-sama. Oke, kita akan coba jawab. Saya akan coba jawab dulu ya pertanyaan Pak Herman ya, Pak Herman Rustandi mengenai pas dan mungkin untuk Pak Herman sendiri, apakah ada hal spesifik itu yang paling penasaran, baik dari segi modelnya atau dari segi analisisnya digunakan atau bagaimana? Oke, jadi sama ini mencoba menghubungkan gender dan experience dari klien ada probabilitas mereka punya eh, mereka punya auditor yang sama, maksudnya sama karakteristiknya. Juga auditor yang juga perempuan, auditor yang juga berpengalaman. Ini bisa dibuat. Rasanya karya coba kayak gini. Hmm, kelihatan. Iya, kelihatan ya. Oke, oke, oke. Ini biar lebih mudah untuk menjelaskan. Jadi yang pertama dia X-nya adalah gender dari dan gender dan experience dari kliennya. Dan, nah, klien itu ke probabilitas. Jadi probabilitas itu menggunakan probit model. Kenapa? Karena dia menggunakan variabel dummy. Jadi kan dia antara satu jika dia perempuan, nol jika tidak, nol jika tidak. Ini adalah yin-nya. Nah, atau tadi kan ada dua tuh. Itu apa tadi? Kalau nggak salah, oh ya, lamanya mereka lulus. Jadi experience-nya auditor. Nah, mungkin ini experience auditor ya. Ternyata terbukti tuh ini berpengaruh. Nah, di tahap kedua, dua kan, H1 dan H2. Nah, mereka ambil, gimana ya cara jelasinnya ya? Jadi ada variabel kontrol, jadi kan X, loh. Maaf. Oke, maaf. Jadi kan dia kan kalau persamaan regresi itu kan Y sama dengan alfa, terus beta satu dan seterusnya ya. Terus error. Nah, beta satunya ini adalah ini, alfanya adalah ini, alfa. Y-nya adalah ini. Nah, tapi dia kan menggunakan kontrol tuh, kontrolnya banyak. Kontrol. Nah, kalau Bapak Ibu dan rekan lihat di sini, hmm, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini kan dia punya banyak kontrol tuh. Mulai dari LAT, B3 sampai B14 itu variabel kontrol semua. Nah, mereka pakai yang B14 ini sebenarnya untuk dijadikan instrumental variable. Jadi dia jadi instrumental variable. Nah, dia jadi instrumental variable. Ya nanti instrumental variabelnya tuh diuji lagi untuk kualitas audit quality. Nah, kenapa harus pakai instrumental variable? Karena mereka ingin menghilangkan efek bias dari variabel independen. Misal, eh,
ada probability perusahaan itu punya vendornya apa tadi? Oh ya, ada probability perusahaan itu punya auditor perempuan, tapi bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar model yang mengakibatkan itu menjadi bias sehingga mereka menggunakan tadi apa eh, persentase pekerja perempuan di dalam industri yang benar-benar mempengaruhi perusahaan itu memilih auditor perempuan atau enggak. Nah, mereka pakai itu, mereka lakukan teknik penyesuaiannya dan itu dilakukan untuk diuji di hipotesis 3 dan 4 yang menghubungkan antara ini tadi. Jadi mereka dua kali yang awalnya jadi dependen, mereka ubah jadi independen ke audit quality. Dan kalau misalkan auditornya perempuan, auditor experience akan mengurangi discretionary accruals, yang dimana akan meningkatkan audit quality. Itu sih kalau gambaran umumnya ya. Kalau yang tentang teknik analisis data, mereka pakai apa? Mereka pakai OLS. Jadi di penelitian ini dia tidak ada mempertimbangkan mungkin ya kalau misalkan di beberapa paper perlu lihat data panel analisis, data panel kan kita harus ngetes dulu pakai Hausman, Cho, dan sebagainya itu. Dan di sini nggak ada. Mereka langsung pakai OLS, terus mereka coba pakai two-stage least square untuk mengurangi, itu tadi, mengurangi bias. Kalau deskripsi statistik saya rasa selalu wajib ya, selalu wajib dilakukan untuk melihat karakteristik mean, median, dan sebagainya. Mereka pakai, nggak pakai apa namanya, nggak pakai mean maksimum, tapi pakai kuartil 1, kuartil 3, P90. Itu sih kalau dari modelnya. Mungkin memang rumit ya, mungkin memang rumit karena harus dibaca dari atas sampai bawah secara berurutan. Nah, ini pun mereka di tabel 4 di analisis pertamanya, itu kan mencoba menghubungkan antara variabel independen utama. Jadi female direktur dan female eksekutif itu mempengaruhi female partner secara positif signifikan. Artinya apa? Artinya jika perusahaan itu memiliki female atau lebih berdiversity lah dalam gendernya, ada perempuan dan juga berpengalaman, akan meningkatkan probabilitas auditornya juga perempuan juga. Seperti itu. Nah, mungkin sini ada perbedaan hasil juga ya, seperti female CEO ketika dia pakai model yang lain, ternyata female CEO tidak berpengaruh, sedangkan yang female CFO dan female audit komite juga berpengaruh sama di sini. Terus di table 5 dia menguji yang hipotesis 2 yaitu tentang experience. Experience tadi. Dia menggunakan OLS, membuktikan bahwa eh, oh ya, jadi ada perbedaan ya. Kalau direktur itu menggunakan umur direktur, kalau misalkan audit ya pakai experience lama mereka lulus hingga bekerja. Nah, di sini ternyata audit apa namanya umur dari direktur itu mempengaruhi secara positif experience dari partner sehingga kita bisa implikasikan bahwa ketika perusahaan itu memiliki direktur yang lebih berpengalaman, itu akan memilih partner yang berpengalaman juga. Nah, untuk yang tabel 6 ini udah menguji yang tadi jadi dependen, sekarang jadi independennya, yaitu female partner, lalu ada partner experience, dan female director juga dimasukkan sebagai independen juga, female experience juga dipakai untuk mengukur independen juga. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh peneliti, mereka menggunakan konsep Default and Zhang, di mana mereka mempertimbangkan fungsi dari audit quality itu juga ada dari pihak internal dan juga eksternal dari supply dan sini terbukti kalau kalau yang partner experience itu tidak ada pengaruh sama sekali di sini. Tapi untuk film itu punya pengaruh yang sekitar. Nah mungkin di biasa dia nggak sini, tapi begitu
itu mungkin kurang kuat karena hanya mengukur yang simpel itu, belum bisa apa namanya, mendapatkan hasil yang lebih bagus seperti yang mereka lakukan di audit partner. Oke, mungkin itu saja lumayan panjang menurut saya untuk dijelaskan. Mungkin kalau misalkan ada yang lebih spesifik ya, boleh. Oke, quest berikutnya. Mohon arahan kalau dari topik arti buat SLR. Kira-kira topik SLR apa yang lebih menarik? Oh, kalau SLR kan kita bicara kata kunci ya, berarti ya Kak, ya. Kata kunci dan iya sih. Kalau untuk kata kunci sendiri sih ini adalah audit quality, termasuk penelitian di audit quality. Tapi kalau SLR sekalipun kita kan perlu memberikan konteks juga tetap. Apakah SLR itu dilakukan untuk melihat tren-tren penelitian di Asia kah atau di Amerika, dan itu harus diberikan konteks masing-masing sehingga perlu proaktif, ada treatment-treatment lah kita pertimbangkan kalau mau memasukkan topik-topik dari artikel ini. Kan biasa kan kalau SLR kan kita ada berbagai pilihan jurnal yang kita gunakan kan, nggak misalkan nggak semuanya kita masukkan termasuk accounting review. Karena kan kalau kita masukkan accounting review, konsekuensinya konteks-konteks yang kita SLR itu trennya juga berlaku untuk negara-negara seperti Amerika dan juga Eropa. Perlu Kalau SLR ya kita hanya melihat keywordnya aja kan, sama. Apakah ada pertanyaan lagi sama dari Herman? Oke, terima kasih. Ini ada dari Guli-Guli Lingganggo. Ini apa namanya? Maaf. Oke. Saya mau bertanya perihal top gender dalam perusahaan. Survei singkat yang dilakukan kemarin oleh HBR di tahun 2021 kemarin menyatakan bahwa sebenarnya diversity terutama hal gender bisa dikatakan list priority berdasarkan juga behavior variance. Oh, kalau ini mungkin pertanyaan-pertanyaan mungkin cocok untuk orang-orang di psikologi kalau Pak. Pak siapa ini? Pak Guli-Guli. Iya. Karena ini kan saya nggak tahu ini konteksnya di mana. Mungkin kalau di konteks saya sendiri di lingkungan saya tinggal ya. Ini kalau gender sih nggak ada masalah ya. Kita mau gender perempuan laki-laki sama-sama aja. Tapi kalau di luar itu saya sih kurang tahu ya Pak. Maaf nih. Gimana Pak? Gimana? Ini namanya Guli-Guli. Beneran. Ya, cukup, Pak. Oke. Mungkin cukup ya. Ini udah hampir 45 menit hari ini. Sebenarnya. Oke. Mungkin kalau mereka sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Tio. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Zayan atas jawaban-jawabannya selama sesi Q&A. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi peserta semuanya. Dan apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang sedang melakukan penelitian kuantitatif dan membutuhkan bantuan data, bisa menghubungi link yang ada di kolom chat. Dan tak terasa juga kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Karena partisipasi Bapak dan Ibu hari ini, acara review artikel kita bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.